Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, Mas santri Pondok Pesantren Nurul Ciganjur yang saya muliakan, santri online dimanapun Anda berada yang saya hormati, Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab Mantiq al-Masyriqiyyin karya Syekh Ar-Rais Abi Ali bin Sina. Malam ini kita membahas halaman berapa ya? Halaman 19. Sedikit ini yang kita bahas. Cuma satu paragraf ternyata. Yaitu fil awarid al-ghair al-lazimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Fil awaridi. Awarid itu jamak dari arid ya. Di halaman 14 itu sudah ada keterangannya ya. Al-arid huwallazi qad wusifa bihi syai'. Arid adalah sesuatu yang bisa mensifati sesuatu yang lain. Illa annahu laisa yajibu ayyusofa bihi asy-syai' daima. Hanya saja ia tidak mensifati sesuatu secara terus-menerus. Jadi arid itu adalah sifat yang temporer lah ya. Dia tidak melekat pada sesuatu untuk selamanya ya. Ada waktu bagi kemelekatan arid itu. Nah, di Mausu'ah Mustalahat Ibnu Sina itu istilah arid itu diinggriskan dengan aksidental ya. Aksidental sudah menjadi bahasa Indonesia walaupun artinya di KBBI tidak sebagaimana yang diharapkan ya. Iya. Intinya tadi ya, aksidental itu maknanya adalah sifat sementara pada sesuatu. Oke. Tadi ada tambahan al-ghairil lazimati, yang tidak lazim. Artinya lazim di sini bukan lazim di sini maksudnya adalah menempati sesuatu secara lama gitu. Ya, kayak kemarin kita sudah bahas soal lazim ya. Ghairil lazim artinya dia tidak mulazamah, tidak terus-menerus berada pada sesuatu ya. Oke. Itu menguatkan bahwa arid itu adalah sifat yang tidak menetap pada sesuatu. Hadza arid itu mithlu qaunil insani syaban marrotan wa syaikhon marrotan. Contoh dari aksidental adalah keberadaan seseorang sekali waktu dia muda, sekali waktu dia tua. Wa kaunuhu mutaharrikan marrotan wasakinan marrotan, dan keberadaan seseorang terkadang bergerak, terkadang diam ya. Jadi gerak, diam, tua, muda itu adalah sesuatu yang sifatnya aksidental ya. Bukan sifat abadi ya. Ya kan, bergerak itu tidak selamanya kita bergerak, ada kalanya kita diam. Diam pun bukan tidak selamanya kita diam, ada kalanya kita bergerak ya. Jadi dia datang sekali waktu dan bisa berganti di waktu yang lain ya. Dan dia berarti apa? Karena cuma nempel sesekali di waktu tertentu, maka dia bukan sifat yang identik pada sesuatu ya kan. Di logika ini memang lebih rumit dibanding nahwu ya. Kalau di ilmu tata bahasa Arab kan cuma adanya na'at aja ya. Na'at itu sifat ya. Sifat mausuf ya kan. Na'at man'ut itu kan cuma gitu doang ya. Nah, sementara di sini kemarin tuh
yang mensifati sesuatu bisa jadi unsur hakiki, bisa jadi dia lebih lama ya, tapi bukan unsur hakiki ya, lazim ya yang kemarin kita bahas, bisa jadi dia jenis, bisa jadi dia fasal ya, bisa jadi dia nau gitu. Nah ini sifat yang benar-benar temporer ya. Oke. Faba'duha. Selanjutnya tapi ini ada klasifikasinya ya. Faba'duha dihi minat tabai wa minal irodati. Sebagian aksidental itu berasal dari tabiat, wa minal irodah, dan dari kehendak. Mithlu makulna, seperti yang kita katakan di atas. Contoh yang atas itu adalah contoh contoh aksidental yang berangkat dari kehendak atau tabiat. Adik, kita bisa bergerak atau diam itu kan karena kehendak kan ya. Karena saya mau joget misalnya gitu ya. Dan karena aku mau diam aja gitu. Itu sesuatu yang bil iroda. Kalau bit tabi'ah itu juga bagian dari bit tabi'ah ya. Secara natural kita bisa bergerak dan bisa diam. Secara natural kita bisa muda dan bisa menua, ya gitu kan? Kalau panjang umur tapi ya syaratnya ya. Iya. Kalau tua pasti pernah muda, tapi kalau muda belum tentu tua, ya kan? Jadi lebih kerenan orang yang tua ya. Nah pernah ngerasain bagaimana rasanya muda itu bit tabai ya. Dengan dengan hal yang sifatnya natural. Kalau yang bit tabai itu berarti bukan bil irodah ya. Jadi ini sebenarnya yang kedua ini tadi ya, di aksidental. Ini yang pertama ya, itu sebenarnya terbagi menjadi dua ini ya. Ya. Dengan terjadi secara natural ya. Natural atau dengan kehendak ya. Baru kita bedakan ya. Tapi kita mengetahui bahwa ini adalah sebenarnya ada atasnya. Karena apa? Yang kedua, wa ba'duha min asbabin khorijiyah ya. Sebagian dari aksidental itu muncul dari sebab-sebab eksternal ya. Berarti ini aksidental eksternal ya. Lawannya aksidental eksternal berarti apa? Internal ya. Aksidental internal gitu. Nah, internal ini terbagi dua ya. Karena ini dua-duanya kita lanjutkan dulu artinya dulu. Contohnya? Mithlul marad wa mithlu ma yalhiqu minal alwan bisababi allahuwiyah. Contoh dari aksidental yang eksternal tadi adalah sakit. Contohnya sakit. Atau warna yang menyertai sesuatu tapi tidak secara identik ya. Artinya misalnya warna yang tidak identik dengan sesuatu. Kalau warnanya identik dengan sesuatu misalnya apa? Coklat itu identik dengan coklat. Oke, coklat. Coklat identik dengan coklat ya. Oke. Buah naga ya identik warnanya kayak gitu ya. Warnanya apa namanya? Jingga ya. Itu warna apa sih? Merah lah ya. Oke. Nah, kalau itu beda ya. Kalau ini contoh dari yang eksternal itu warna yang melekat kepada sesuatu tapi tidak identik dengan sesuatu itu. Contohnya warna air lah ini, ya kan? Air tiba-tiba warnanya agak apa ini? Putih butek ya. Karena kan ini berarti putih butek itu adalah sesuatu yang sifatnya aksidental. Pada dasarnya air kan gini kan, bening gitu. Kain sifat dasarnya
kain kan warnanya nggak kayak gini. Ketika dia jadi warnanya coklat, merah, hitam, nah itu tuh warna yang melekat pada kain ini adalah warna yang aksidental. Contoh lainnya adalah marot, ya, penyakit, batuk misalnya. Oke lah, berada di dalam tubuh, ya. Tapi dia bukan internal. Kenapa? Karena penyebabnya senantiasa faktor lain. Batuk misalnya, banyakkan rokok misalnya ya, minum es, atau memang kondisi udara tidak sehat, faktor-faktor eksternal. Hatta penyakit yang berdasarkan gen itu kan faktor eksternal juga. Artinya kan dia mendapati penyakit itu karena misalnya orang tuanya kan, itu misalnya dia kok kamu kena, misalnya ada seorang kena diabetes gitu kan, oh ternyata diurut, oh orang tuanya kena diabetes, itu faktor eksternal walaupun tadi dia menyatu dengan dirinya. Nah, kalau ini nih murni muncul dari diri orang itu sendiri, kayak menua tadi ya, menua ini bukan karena kehendak ya, mana ada orang aslinya pengen tua ya kan, bukan karena kehendak, gitu, karena hal yang natural. Nah itu tadi, kok bisa tiba-tiba kita sudah umurnya 30 misalnya gitu kan. Itu kan natural saja. Memang secara tabiat ya terjadi semacam itu. Yang kehendak tadi ya, kita tiba-tiba pengen sesuatu lah. Kita punya kehendak bebas gitu. Mau diam, mau apa gitu kan. Baik itu dipengaruhi atau oleh orang ataupun tidak, kita sendiri bisa memunculkan hal itu. Beda dengan yang tadi ya, yang faktor eksternal tadi. Ya, ini berarti aksidental dilihat dari sisi apakah dia muncul dari dalam atau dari luar. Jadi klasifikasi satu ini. Ya. Nanti ada beberapa ini. Ya. Klasifikasi aksidental, kalau kita pakai tabel ya, aksidental ada yang dilihat dari sisi waktu ya, bukan waktu, dari sisi kemunculan aksidental itu, apakah dari luar ya, dari dalam, apa dari sumber dari dalam atau sumbernya dari luar. Ini bisa karena natural, bisa karena kehendak ya. Ini kalau ini udah keluar, udah tidak ada turunannya lagi ya. Istilahnya ini adalah aksidental internal ya, internal, sementara ini eksternal. Oke, ini klasifikasi pertama, dilihat dari sumber, apakah dari luar atau dalam. Wa aidon, dan juga ba'du hadhihi mutawilatun kasyababi wa syaibi ya. Wa ba'duha syari'atul mufaraqati kal qiyami wal qu'udi. Dan juga sebagian dari aksidental itu mutawalah, berlangsung lama. Ini waktunya ya. Dilihat dari, kalau ini dari sumbernya, waktunya lama. Durasinya lama ya. Durasinya lama. Ya. Contohnya adalah muda. Shape itu uban ya, beruban itu kan lama juga ya. Ya. Durasinya lama. Kemudian yang ba'duha syari'atul mufaraqati. Sebagian lain itu durasinya cepat. Lama dan lambat ini ya. Ini cepat. Dan cepat dan ya sebentar ya. Ya. Jadi klasifikasi ini atau ya, atau. Ini klasifikasi yang kedua.
ada aksidental yang melekat pada sesuatu dalam tempo waktu yang lama, ya. Minusnya Mas Faik ini kan yang mana nih, lama atau yang cepat? Lama pasti, ya kan? Lama itu. Minus lama dan dari dalam apa dari luar Mas kira-kira? Itu bagian dari marot. Berarti sini dong. Luar dong Mas, ya kan? Karena mungkin kan Mas Faik kan peneliti gitu kan, pemikir gitu kan. Jadi banyak kan baca gitu kan. Iya, makanya kemudian minusnya sampai berapa sekarang? 7 kan? 5,5. Luar biasa. 5,5. Itu ya Gus Dur wannabe kan? Alhamdulillah, jangan sampai. Ya, nah itu artinya di satu sisi di sini tadi ya, tapi dia ke sini, ya. Tadi yang misalnya contohnya adalah minus, ya, minus. Kalau yang cepat ya sakit juga kan ada yang cepat ya. Sakit itu bisa durasinya lama, bisa cepat, ya. Apa yang sakit biasanya cepat sembuh itu? Gatel ya, oke, cepat. Asal bukan gudik ya, ya. Gatal, apalagi kram. Kram termasuk penyakit ya? Sakit soalnya. Iya cepat, iya. Maksudnya nggak terus-terusan kan ya? Iya, kram, sakit kepala juga asal masih normal itu pada dasarnya cepat itu, ya kan? Lagi bokek itu kan sakit kepala ya Mas ya? Bener. Padahal sehat-sehat aja tiba-tiba sakit kepala aja gitu. Iya, uring-uringan gitu kan. Ya itu syariat, giliran udah dapat duit sehat aja itu. Wih, gitu. Itu artinya dia aksidental yang sifatnya syariatul mufaraqah, ya. Dan sifatnya berarti apa itu? Ya dari luar kan ya. Tadi tiba-tiba kita bete, ya kan? Bete itu aksidental. Ya, tiba-tiba kita semangat kita kemudian males, itu aksidental. Karena dan itu syariatul zawal, syariatul mufaraqah, ya, cepat hilang. Kan jarang orang semangat terus-terusan ya. Oh, gitu. Alkalin kita nyebutnya gitu ya. Jarang gitu. Ya, tiba-tiba Mas Balia karena santri baru semangat gitu kan. Tiba-tiba nyapu aja terus gitu kan. Kan enggak. Oh, iya. Dikerjain Mas Faik ya kalau kayak gitu. Iya. Iya, itu klasifikasi yang kedua adalah dilihat dari waktunya ya, durasinya. Kemudian ini kita nggak usah lama-lama nih malam ini. Wa ba'duha tadi ya contohnya kalau yang cepat hilang di sini apa? Al-qu'udi wal kalqiyan wal berdiri dan duduk, ya kan? Contoh dari yang durasinya cepat. Apakah kita senantiasa senang untuk duduk, Mas? Enggak juga kan? Kalau duduk lama-lama itu pinggang sakit loh. Saraf kejepit. Iya benar. Saya dari hari Jumat kemarin 3 hari itu saya sakit pinggang saya ini. Nggak encok Mas. Ternyata salah ini. Tadinya saya pakai kursi kantor gitu ya di rumah yang sampai bawah gitu. Kemudian saya ganti pakai yang agak kecil. Nah, itu ternyata sakit saya. Sekarang udah lumayan lah. Nah itu artinya kita tidak selamanya ingin duduk. Berdiri, artinya berdiri terus-terusan juga kita capek kan. Naik kereta itu berdiri dari ujung ke ujung kan, itu juga capek. Yang berdiri, yang udah kelamaan duduk dia pasti udah gantian kan gitu ya, karena capek juga. Ya. Nah itu bagian dari aksiden yang syariatul mufaraqah ya, cepat untuk berpisah ya, mufaraqah bisa ya. Bahasa gampangnya syariatul zawal, mudah untuk hilang ya, mudah untuk berpisah kalau di sini.
Yang kemudian adalah wa ba'duha yujadu fi ghairin nau'i. Sebagian aksidental itu ada di dalam selain spesies. Mithlul harokah, contohnya gerak, kotakunu fil insani wa ghairihi. Kadang ada pada manusia gerak itu ya, wa ghairihi, dan pada selain manusia. Wa ba'duha khossatun, sebagian aksidental itu khusus ya, bihi, pada suatu nau, pada suatu spesies ya. Mithlul istisyatoh ghodoban bil insan, contohnya murka dengan manusia, murka pada manusia maksudnya. Oke. Ini yang ketiga adalah ada aksidental yang berada pada diri hal ihwal yang selain spesies. Selain spesies itu berarti apa? Jenis ya. Intinya umum ya. Jadi bersifat umum ya. Mencakup jenis. Contohnya di sini adalah gerakan. Gerakan itu dimiliki oleh tidak hanya manusia. Manusia kan satu spesies, satu nau. Ya kan? Kita ini satu spesies sebagai manusia. Nah, kita satu jenis dengan kucing. Ya kan? Gerak itu tidak hanya pada manusia, tapi juga pada kucing. Ya, tadi. Kucing bisa bergerak. Artinya ini aksiden yang mengada pada jenis. Aksiden yang bersifat umum, tidak pada spesies khusus. Saya ngomong spesies dan jenis, tahu ya? Kalau jenis itu lebih umum, Mas. Lebih umum. Misalnya tadi, binatang. Kalau spesies, jenis itu jinsun. Kalau spesies, now, itu lebih khusus daripada jenis. Contohnya kita, di dalam jenis binatang, ada yang manusia, ada yang misalnya kucing, dan seterusnya. Ya. Mamalia dan seterusnya. Oke. Nah, ini umum sifatnya. Umum pada suatu jenis ya. Nah, yang kedua adalah wa ba'duha khossatun bihi. Sebagian dari aksidental itu khusus pada suatu jenis. Ya. Ini khusus ya. Ini umum, ini khusus. Contohnya adalah murka yang terjadi pada manusia. Coba. Hanya manusia loh yang bisa murka sampai balas dendam. Benar nggak? Semarah-marahnya harimau misalnya, singa, itu tuh karena dia nyari makan aja, Mas. Tapi kemudian misalnya ada sapi gitu ya. Atau misalnya ada hena. Lion singa dikalahkan oleh hyena itu, tapi kemudian tidak menyerang dan balas dendam, yang bunuh gue siapa gitu, enggak. Hanya manusia yang punya murka yang sampai menimbulkan balas dendam. Tadi saya baca tentang Amangkurat I, Raja Mataram lah. Itu bukan asam urat ya, Mas ya. Amangkurat itu salah satu Raja Mataram yang paranoid. Dia nggak percaya sama siapapun. Giliran dia curiga sama orang, itu dibunuh sampai seanak-anaknya, seanak bininya. Dia ketemukan salah satu selirnya. Selirnya ini adalah anak dari pamannya, ya. Anak artinya sepupu. Nah, sepupunya ini ternyata fair dengan anaknya si raja. Kan di zaman dulu orang bisa nih sudah punya anak gede ya, tapi kemudian dia masih punya istri lagi, yang istrinya itu bisa jadi lebih seumuran dengan dengan anaknya gitu kan. Nah itu ternyata istrinya ini lebih nyaman ngobrol dengan putranya gitu. Marah Amangkurat. Itu yang suruh bunuh istrinya tadi siapa? Bapaknya. Suruh dia bunuh pamannya
sendiri berarti kan, mamanya suruh bunuh ini, kemudian anaknya suruh bunuh diri, kemudian semua dayang-dayangnya dikasihkan ke harimau peliharaannya. Kalian dianggap berkomplot, memberikan kesempatan bagi sang selir untuk affair gitu, maka dikasihkan. Jadi sampai itu hanya manusia loh yang punya kayak gitu. Ulama ada 3.000-an itu di zaman Amangkurat itu dibunuh. Catat nama-namanya, sealamat-alamatnya, seanak bininya, bunuh semuanya. Itu karena dia merasa ini bersengkongkol ini, pokoknya nggak suka dengan saya. Penguasa yang yang sangat paranoid dan itu hanya di manusia. Binatang punya emosi tapi nggak sampai kayak gitu. Ya. Oke lah, misalnya ayam babon ya. Ayam babon itu kan berani marah ya. Walaupun dia tahu kalau misalnya ada manusia yang mendekati pitik dia, anaknya dia, itu dia sadar bahwa ini manusia lebih kuat, tapi berani melawan kan? Lawan tuh. Tapi itu dia tidak murka kalau misalnya ternyata anaknya diambil, itu enggak kemudian dia dendam gitu kayak manusia, enggak gitu. Jadi itu murka itu adalah sesuatu yang khusus pada manusia. Dendam, kesumat itu hanya manusia. Nah, tapi ini walaupun khusus pada manusia, apakah ini muqawwim, unsur hakiki? Bukan. Ya kan? Apakah ini lazim? Bukan. Kenapa? Karena murka itu kan nggak terus-terusan, Mas. Ya kan? Bukan sesuatu yang identik dengan manusia. Karena ada manusia yang bisa murka, punya dendam, ada yang nggak sama sekali. Ya kan? Dan murka pun dendam pun masih mungkin untuk diobati. Ya kan? Artinya orang udahlah, ngapain sih kita misalnya ada konon aturan adat misalnya aturan adat di Papua itu kalau misalnya perang antar suku itu korbannya harus sama, Mas. Kalau misalnya antar suku A dan B ini mati 2, makanya perang dulu sampai di sini matinya 2 gitu. Kalau udah pas udah selesai. Nah, yang repot adalah ini kaum Yahudi. Yahudi itu cenderungnya adalah 10 kali lipat. Kalau misalnya kelompok Yahudi dibunuh 1, maka dia akan balas 10 kali lipat. Makanya kalian kalau melihat sejarah perang Palestina dan Israel itu korbannya itu misalnya orang Israel meninggal 1.000 ya, maka orang Palestina meninggal 10.000 minimal gitu. Nah itu itu khusus. Tapi ya tadi, apakah ini berlaku pada semua manusia? Kan ya enggak. Apakah itu juga berlaku pada semua orang Yahudi? Ya enggak juga. Ada yang Jews for peace ada tuh. Pemimpinnya namanya Fox siapa gitu. Itu juga dia tidak sepakat untuk tidak sepakat pada Israel yang membalas Palestina, Hamas dengan seperti sekarang. Oke lah, Hamas salah, ya kan? Hamas itu kita harus akui, kita jangan hanya membela Hamas salah, dia nyerang duluan. Kemarin ya, tanggal 7 Oktober. Menyerang duluan. Tapi Israel oke lah membalas, tapi membalasnya sampai kemudian memblokade dan tidak diberikan makanan dan seterusnya, itu juga berlebihan. Kita juga harus mengecam itu ya. Dua-duanya harus kita berimbang gitu. Dan kemudian pendapat kita apa ya, harusnya jangan kayak gitulah ya, damai aja, ngapain berantem gitu. Oke. Walaupun murka adalah sesuatu yang khusus pada manusia, dia bukan sesuatu yang bisa dinilai sebagai unsur asasi manusia. Dia juga bukan sifat yang melekat lama pada manusia. Dia hanya sifat temporer yang bisa melekat pada manusia tertentu dan tidak pada yang lain. Maka dia merupakan aksidental juga. Ya. Oke. Waqad tujadu, dan kadang ada min hadhihi, dari aksiden-aksiden itu, mahmulatun. Mahmulatun itu adalah predikat-predikat.
Jadi aksiden-aksiden itu mungkin menjadi predikat subjek, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang mahmud. Yuqalu matalan, dikatakan misalnya lil insani syabun. Sabun bukan sabun mandi ya. Pada manusia ada kondisi sebagai pemuda ya. Wa syaikhun, orang tua. Wa mutaharrikun, bergerak. Wa sakinun, diam ya. Wa abyadun, putih. Wa dhahikun, tertawa ya. Jadi aksiden-aksiden ini pada tataran tertentu adalah predikat bagi sesuatu. Dia sifat yang bisa menjadi predikat. Di sini bisa dilihat bahwa berarti aksiden itu klasifikasinya ada 3 ya. Pertama, kalau dilihat dari kita bikin tabelnya yang rapih lah ya. Dari sumber ya, bisa jadi dia dari sumbernya ya, sumber ya, ini kategorinya ya. Kalau dilihat dari sumbernya ya, sumbernya ya, bisa jadi dia, enggak usah atas saja, sumbernya ini bisa jadi dia internal dan eksternal ya. Walaupun ini nanti internal ini nanti terbagi menjadi 2 ya, karena di sini ada 2. Ini berarti ini agak ini kalau di di komputernya Excelnya agak digedein dikit ya. Di sini ada yang natural, ada yang yang dikehendaki, kehendak. Kemudian dilihat dari sisi durasinya. Ya. Dilihat dari durasinya. Ada yang durasinya lama ya. Ada yang durasinya cepat. Ya. Lama, lambat ya, lama dan lambat ya. Cepat dan sebentar ya. Sebentar. Oke. Kemudian ini ada yang dilihat dari apakah dia bersifat khusus atau umum ya. Keumuman dan kekhususannya ya. Apa sih istilahnya? Cakupan ya. Cakupan ya. Cakupan. Cakupannya bisa mencakup secara umum ya, untuk suatu jenis ya. Ya. Suatu jenis, atau bersifat khusus pada suatu spesies. Nah, di sisi inilah tabel klasifikasi aksidental menurut Ibnu Sina, yang mana ini semua aksidental itu pada tataran tertentu adalah predikat bagi subjek. Wallahu a'lam bishawab. Cepat ya hari ini ya. Baca panjang-panjang. Malam ini cukup sekian aja. Mau ngobrol pertanyaan-pertanyaan setelah ini. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.